Kalau kita bicara soal garam, produksi di Indonesia hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Padahal upaya untuk menambah pasokan dari dalam negeri telah dilakukan, salah satunya melalui intensifikasi produksi garam, nyatanya hanya mampu menambah sedikit saja dari total produksi nasional. Saat ini, saudara, total kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton kebutuhan garam nasional. Kebutuhan ini antara lain saudara untuk konsumsi dan industri. Industri dibutuhkan untuk industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun, deterjen, tekstil, farmasi, serta kimia. Jadi garam tak hanya dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman saja. Selain itu garam juga dibutuhkan untuk pengelolaan air, peternakan, perkebunan, pengeboran minyak, dan juga kosmetik. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat dari total kebutuhan garam 4,5 juta ton per tahun, industri yang menggunakan garam tertinggi adalah industri CAP atau chlor-alkali plant alias untuk penggunaan industri kimia. Kebutuhan per tahun mencapai 2,2 hingga 2,3 juta ton per tahunnya. Sementara untuk garam konsumsi saudara yang kita biasa gunakan untuk makan dan juga masak, ini kisarannya adalah sekitar 1,5 juta ton. Dengan kebutuhan garam yang cukup tinggi ini, artinya produksi dalam negeri seharusnya mencapai setidaknya 4 jutaan. Sayangnya saudara, data di Indonesia hanya mampu memproduksi setidaknya 60%. 60% saja dari kebutuhan garam nasional, bahkan angkanya terus turun trennya. Kita lihat datanya dari awalnya ini adalah 2,5 juta ton pada 2019, turun lagi di 2020 di angka 1,06 juta ton. Di 2021 bahkan terus merosot hingga 880 ribu ton. Tren menurun ini salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Wah, jadi perubahan iklim ini benar-benar nyata saudara ya, benar-benar berdampak pada petani-petani garam. Ini juga yang terjadi pada petani di Indonesia seperti informasi sebelumnya yang di Brebes, Jawa Tengah. Yang tak bisa menambak garam, ada juga yang tak bisa menambak garam selama 3 tahun karena cuaca yang tak menentu. Belum lagi harga yang tak stabil membuat petambak garam enggan memproduksi. Kita mundur ke tahun 2021 hingga 2022 ketika itu harga garam anjlok saudara. Sampai-sampai para petambak ini membiarkan lahan garamnya terbengkalai dan tidak memproduksi. Banyak juga loh dari para petambak garam yang belum memiliki teknologi mumpuni untuk menghasilkan garam yang berkualitas tinggi dan akhirnya mau diserap oleh industri. Pemerintah telah menetapkan kemandirian produksi garam nasional di tahun 2024. Kata mandiri di sini artinya tidak lagi bergantung pada impor. Sisa tahunnya adalah dari 2023 hingga 2024, artinya 1 tahun yang tersisa. Apakah mampu mengejar target tersebut? Kita lihat angka impor garam yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan data BPS, ini dia kita tampilkan datanya. Total impor garam meningkat dari 2,59 juta pada 2019 dan di 2020 terus bertambah ya di 2,6 juta ton, di 2021 hingga mencapai 2,83 juta ton. Selain meningkatkan teknologi di petani, cara untuk meningkatkan produksi dan melepaskan diri dari ketergantungan impor adalah membangun gudang berkapasitas besar untuk bisa mampu menyerap produksi garam petambak. Saat ini daya tampung gudang garam hanya mencapai 2.000 ton per unit. Pentingnya untuk gudang berkapasitas jumbo adalah untuk menyerap garam saat produksi tambak ini berlimpah dan nantinya bisa digunakan saat produksi sedang turun. Sistem penyimpanan ini juga bisa membuat harga garam cenderung lebih stabil. Dari negara-negara mana saja sih kita mengimpor garam? Terbanyak kita mengimpor garam dari Australia, ini dari angka 2,5 juta ton. Indonesia mengimpor hampir 80% saudara dari Australia atau sekitar 1,8 juta ton. Disusul berikutnya adalah India, ini sekitar 7 ribuan ton, Selandia Baru 4 ribuan dan juga Tiongkok. Keempat negara ini sudah berhasil memproduksi garam dengan kualitas tinggi yang cocok dengan spesifikasi kebutuhan industri, yaitu kandungan NaCl. NaCl adalah kandungan garamnya saudara ya, 97%. Nah, kalau dibandingkan dengan garam lokal, rata-rata kadarnya hanya
87 sampai 92% saja. Jadi ada gap standar ataupun juga kualitas garam lokal dengan garam impor. Karena impor ini setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar 107,5 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah setiap tahunnya. Tersisa kurang dari 6 bulan untuk bisa mencapai target peraturan Presiden nomor 126 tahun 2022 tentang percepatan pergaraman nasional sekaligus penghentian impor garam di 2024. Namun ya saudara, di sisa 6 bulan ini masih banyak sekali PR yang belum tergarap soal manajemen garam di Indonesia.